Shalom, selamat pagi Amanginang yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali renungan Carpe Diem KBP Bumi Anggrek hari Rabu tanggal 17 Januari 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 498 ayat 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap pembuatan sesuatu bertujuan untuk hal yang diharapkan. Orang membuat kursi, dia menggabungkan beberapa bagian kayu dengan harapan bahwa karyanya dapat bermanfaat. Dan karya itu tidak sempurna karena suatu saat juga akan rusak. Ketika seseorang membuat karya seni dari lukisan, dia membuatnya dengan harapan bahwa lukisan itu begitu indah dan dapat dinikmati bagi sebagian orang lain. Tidak semua orang harus menikmatinya. Dalam hal pembentukan manusia yang disebut dengan penciptaan, manusia diciptakan Tuhan dengan begitu sempurna. Ia menciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Itulah pengakuan pemazmur. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita diciptakan berbeda-beda. Tidak ada yang sama, bahkan ada anak kembar identik yang memiliki, tetap ada perbedaan. Memang setiap manusia tidak ada yang diciptakan dengan sama. Tapi satu harapan bahwa penciptaan itu dilakukan oleh Allah. Allah yang melakukan dan Allah yang dimuliakan. Dengan penciptaan itu kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah membeda-bedakan setiap ciptaannya. Tuhan menganggap semua ciptaannya dalam pengertian manusia berharga. Tidak ada yang tidak berharga. Semua Tuhan ciptakan dengan sangat berharga. Tuhan memang menciptakan perbedaan terhadap semua ciptaannya. Namun perbedaan yang Tuhan berikan atas setiap manusia bukan untuk menjadikan manusia itu yang lain lebih bisa untuk disombongkan, tetapi untuk saling melengkapi. Tentu dengan perbedaan yang ada, setiap manusia perlu memiliki pengenalan yang baik terhadap dirinya. Pengenalan terhadap diri sendiri sangat penting. Dengan pengenalan diri sendiri, maka kita dapat saling menerima adanya kelemahan dan tidak perlu membanding-bandingkan. Beranilah tampil sesuai dengan jati diri dan tidak perlu berusaha untuk tampil diterima. Tapi tampillah untuk melanjutkan apa yang Tuhan inginkan. Kita tidak perlu berusaha untuk menjadi orang lain. Dan hiduplah berdasarkan apa yang diharapkan oleh Tuhan, bukan orang lain. Kita tidak perlu berusaha untuk menarik perhatian orang lain, supaya ada kelompok atau orang tertentu menerima sesuai dengan standar dunia ini. Tapi buatlah dirimu
bahagia karena Tuhan telah menciptakanmu sempurna. Tidak ada kepuasan jika kita mengharapkan dunia ini. Karena itu boleh saya katakan, kata dahsyat yang dipakai dalam firman Tuhan, dia pakai kata yare, yang artinya diciptakan dengan kehati-hatian. Dahsyat karena memang ada ketelitian, dibuat dengan perhatian penuh, tidak gagal, dibuat dengan kesempurnaan. Itulah rencana Tuhan dalam diri kita. Kata ajaib dipakai kata pala, yang artinya ciptakan untuk sebuah perbedaan atau tujuan. Tujuan Tuhan menciptakan saya dan kamu dan semua orang sesuai dengan kelebihan masing-masing. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah tentunya. Dengan demikian pengenalan diri sendiri, sampai pada sebuah titik kita menyadari bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kita suatu hal yang berbeda. Kita adalah produk terbaik Allah dan tanpa kesalahan. Tuhan tidak menginginkan seseorang menjadi orang yang sombong ataupun yang menjadi rendah diri, tapi menjadi rendah hati. Tuhan menghendaki kita semua sesuai dengan benih yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Benih itu berbicara tentang potensi dan sesuai dengan kepribadian dan kelebihan. Dengan pemahaman terhadap diri yang baik, self konsep diri yang benar, hiduplah sesuai dengan yang Tuhan hendaki. Fokuslah pada diri yang Tuhan ciptakan, bukan pada perkataan orang lain. Teruslah mengerjakan visi dan panggilanmu, baik dalam kehidupan, pribadi, pekerjaan, gereja, masyarakat. Hiduplah sesuai dengan keinginan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Allah tanpa terlebih dahulu mengenal dirinya sendiri. Mari bersuka cita dan jalani hari ini dengan penuh syukur, sebagaimana ungkapan pemazmur, aku bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami merayakan kebaikan itu dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan, dengan bekerja keras, berpengharapan, berdoa, dan melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin.